Kalau induktif sendiri, induktif itu justru berbeda. Induktif itu justru kebalikannya. Jadi kalau induktif itu ya betul, jadi dari realita ke umum. Misalnya itu tadi yang tadi adalah misalkan contoh kasus perkelahian gitu ya. Jadi contoh ada realitasnya bahwa sekarang itu banyak sekali taburan gitu anak-anak SMA. Jadi kita 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 kaitkan gitu, gimana sih gitu kan, terus gimana ininya apa namanya, kaitannya seperti apa gitu ya. Oh, ada teori bahwa anak-anak itu sakit mental misalnya seperti itu. Dan kemudian ada dengan cara kronologis, jangan lupa kronologis adalah pengurutan secara waktu gitu kan. Kemudian nomor 4 itu, maaf ya, yang nomor 4 itu urutan yang saya maksud itu adalah urutan logis gitu kan ya. Urutan logis itu apa? Urutan logis itu adalah sebab akibat. Contoh adalah ketika engkau merokok maka akan kena penyakit kanker seperti itu. Terus kemudian sebentar ya, minum bentar. Kantong kering, tenggorokan kering. Pengering namanya. Jadi gini, kemudian selanjutnya adalah topika gitu ya. Jadi pengelompokannya secara topik ya teman-teman ya. Jadi ada deduktif, ada induktif, ada kronologis, ada urutan, ada topika. Oke, kemudian yang paling penting lagi adalah urutan pesan nih, yang harus mungkin diingat sama teman-teman sekalian. Ada ansva ya, ansva dan apa, yang kedua ini gampang diingat, Bu Ida gitu ya, Aida gitu. Jadi ada attention, ada need, ada satisfaction, ada visualization, ada action gitu. Kalau Aida sendiri ada attention, ada interest atau hasrat, atau ada action, tindakan. Nah, oke. Bentar ya, aduh musiknya ke error. Oke. Kemudian, nah, pesan itu lagi-lagi pesan itu harus menarik, harus mempunyai daya tarik. Apa sih daya tariknya itu? Biasanya pesan-pesan yang mempunyai daya tarik itu sebenarnya sih pesan yang menimbulkan rasa takut gitu kan. Contohnya itu ya gimana yuk contohnya? Pesan yang menimbulkan rasa takut, aduh gitu kan. Contoh, ketika kamu merokok maka kamu akan terkena kanker kantong kering. Pinter. Pas banget sih sebenarnya. Jadi ketika kamu merokok maka akan terjadi kanker kantong kering gitu kan. Kankernya bukan hanya uangnya saja, tapi kanker di tubuh gitu kan. Jadi bisa menimbulkan rasa takut. Terus ganjaran itu misalkan apa, beli 1 gratis 1, beli 5 gratis 10, beli 7 gratis 1 gitu kan. Ya itu ada salah satu ganjaran. Kemudian motivasional sendiri adalah ketika motivasional sendiri itu ada yang mendorong orang lain gitu kan, yang mendorong gitu. Jadi sampai ke sana ya, dia beli 1 gratis 3, maunya selalu ya beli 1 gratis 3 gitu kan. Oh, ada juga beli 2 gratis Mbak Firma, ditambah lagi Mbak Esti gitu kan, ditambah lagi Mbak Ika gitu kan. Salah itu. Terus kemudian pesan lagi yang menarik itu adalah yang memberi motivasional atau yang mendukung, mensupport gitu. Ada lagi pesan itu yang penuh emosional gitu kan. Waduh, ada pesan penuh emosional gitu. Nah, itu ada pesan penuh emosional. Terus kemudian ada lagi pesan ya rasional ya, pesannya yang harus disertai dengan bukti-bukti. Nah, yang ke 6 itu adalah
pesan itu ada pembuktian. Jadi ada seperti penelitian gitu. Misalkan nih yang tadi nih, penelitian bahwa 50% orang tua di Taiwan itu adalah penderita osteoporosis dan obesitas, seperti itu. Jadi itu adalah pembuktian ya. Ya itu yang menarik, daya tarik. Jadi pesan itu menjadi tarik. Oke, jadi daya pesan itu supaya lebih dipahami seperti apa. Jadi harus dimulai dimengerti, kemudian harus kayak pemeliharaan, kemudian mampu mengikat secara konkret atau secara detail, kemudian bisa diuji. Kemudian yang terakhir adalah memiliki minat bagi orang-orang gitu ya. Kemudian pilihan kata yang penting banget, pilihan kata itu harus jelas, tepat, menarik, pasti ya. Kemudian ada lagi ya, struktur pesannya itu ada satu pandangan, ada dua pandangan. Jadi ketika ada satu pandangan itu, pesan itu harus mendukung kita gitu, yang pro sama kita. Kalau yang kedua pandangan itu, struktur pesannya itu biasanya untuk ada orang-orang yang ada dia kontra atau kontra ya, sedang ada kontra atau sedang ada konflik itu, dan untuk yang pendidikan tinggi. Kemudian ya, penulisan pesan persuasif ya, kita tahu ya, persuasif itu kan jadi proses mempengaruhi sikap. Ayo, persuasif itu efektifnya bagaimana? Persuasif efektifnya harus bagaimana nih pendekatan persuasif? Bentuk persuasif dengan cara absen dulu nih Mbak Ana, Mbak Prima, Mbak Esti, Mbak Zil, Mbak Cika. Iya, betul. Ya, merayu gitu ya, bisa. Betul. Nah, supaya lebih efektif, bagaimana membujuk, merayu, mempengaruhi itu dengan cara apa? Dengan cara tatap muka gitu ya. Dengan cara kita bertemu langsung gitu. Itu bagus, itu cara persuasif. Jadi bagaimana kita mempengaruhi sikap gitu ya, pendapat kita seperti apa. Kemudian ada ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya adalah menggunakan pendekatan secara psikologis. Kemudian dia ciri-cirinya itu adalah tujuan mempengaruhi orang lain ya, pastinya kan ya Mbak Ika ya. Jadi mempengaruhi, membujuk. Terus kemudian menggunakan proses komunikasi. Kemudian kita skip yang ini, kita skip yang penting. Oke, tahapannya seperti ini ya, menentukan topik gitu kan, analisis penyampaian. Kemudian ini pesan persuasif itu harus menarik, jadi harus membuat garis besar, kemudian dibuka gitu ya. Jadi nanti ketika bikin surat itu kan bagaimana nanti ada pembuka, ada pengembangan, ada bahasan, ada penutup ya. Jadi nanti dibuka bagaimana supaya menarik. Terus kemudian nanti bagaimana sih, jadi nanti saya sebagai pembaca surat mana sih yang menarik gitu kan ya. Jadi bagaimana supaya bisa menarik perhatian saya gitu kan, intinya sih seperti itu. Jadi dibuka dengan kalimat yang menarik, kemudian bagaimana menyampaikan manfaatnya gitu kan. Saya baca surat kamu buat apa nih, apa manfaatnya buat saya, seperti itu. Kemudian penutupnya adalah dengan mendorong gitu ya, mendorong sebuah tindakan tuh. Oke. Ya, kemudian pesan persuasif yang untuk ajakan, penawaran, dan penanganan keluhan. Nah, untuk permintaan itu penting sekali gitu ya, karena ya ini yang harus kita garis bawahi, pentingnya dasar komunikasi bisnis itu tidak hanya memberikan informasi, tapi juga bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya tertarik dengan produk kita gitu kan. Cara terbaik adalah dengan cara, betul sekali, membujuk ya Mbak Ika ya. Jadi dengan cara membujuk gitu ya. Terus kemudian ini ada beberapa aplikasi menulis persuasif itu, ada permintaan, penawaran, dan penanaman. Oke, kita harus agak cepat. Ya, jadi kalimat persuasif itu efektif, maka sebelum itu harus dirancang ya, harus dirancang.
Kemudian untuk perancangan AIDA gitu kan, attention, interest,